Kisah nyata, kebiasaan sholat tahajud dampaknya sangat luar biasa untuk kehidupan. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam hari. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi kepada Allah, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah. Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, para mutahajidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tenteram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan. Bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan dan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya senantiasa mendirikan sholat yang biasa disebut Qiyamul Lail ini seperti seorang pecandu. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian sekian banyak kisah para pecandu ini telah menjadi suri teladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada pecandu tahajud karena didera masalah berat. Lalu solusi yang diberikannya ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud ini. Setelah itu, apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai penyakit. Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo, tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya jam 2 malam, syekh itu menemukan orang di mihrab sujud sambil menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya, sampai syekh itu berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini." Walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Selesai sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, mengabulkan ini." Kemudian orang tersebut menjawab, "Demi Allah Syekh, istri saya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Saya harus membayar 14.500 pound Mesir. Kalau tidak, istri saya tidak bisa dioperasi." Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sampai di waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syekh itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid, dan dia suka mengikuti ceramah syekh ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda. Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 pound Mesir." Syekh pun menangis mendengar itu. Kemudian Syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam tadi. "Ya Fulan, kesini, ceritakan masalahmu apa?" Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.500 pound Mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, "Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, turunkan itu bukan hak kita, zakat itu keluarkan. Saya ingin mendapat satu orang yang saya kasih langsung, daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang yang saya kasih selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat." Lantas, diberikanlah uang 14.500 pound Mesir kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat memberi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bersabar dalam berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap permohonan permintaan hambanya.